dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dan anggota saya Sulistianingsi, dan yang satu lagi Zainatus Zahro. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia dan kebudayaan. Yang pertama, hakikat kebudayaan. Manusia dalam hidup kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan. Sementara itu, kebudayaan akan terus hidup dan berkembang manakala manusia melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya. Kebudayaan berperan penting bagi kehidupan manusia dan menjadi alat untuk bersosialisasi dengan manusia yang lain. Kebudayaan itu sendiri berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata kultur. Adapun pengertian dari para ahli budaya atau kebudayaan ada beberapa. Yang pertama, menurut B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, dan adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai masyarakat. Yang kedua, menurut R. Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lain. Untuk yang kedua, karakteristik kebudayaan. Ciri-ciri kebudayaan secara umum. Yang pertama, kebudayaan dapat dipelajari. Yang kedua, kebudayaan dapat diwariskan. Yang ketiga, kebudayaan hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang keempat, kebudayaan dapat diubah. Dan yang kelima, kebudayaan bersifat terintegrasi. Karakteristik kebudayaan menurut daerah. Ciri-ciri kebudayaan daerah memiliki ciri tersendiri, yaitu terdapat peninggalan sejarah. Yang kedua, adanya unsur kepercayaan. Yang ketiga, terdapat bahasa dan seni khas daerah. Yang keempat, dianut oleh penduduk dalam daerah tersebut. Yang kelima, terdapat unsur kebudayaan asli dan kebudayaan tradisional. Yang keenam, memiliki adat istiadat. Dan yang terakhir, bersifat kedaerahan. Untuk karakteristik kebudayaan nasional. Yang pertama, terdapat unsur-unsur yang bisa menyatukan bangsa, mencerminkan kehidupan bangsa, kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, terdapat unsur budaya daerah yang diakui secara nasional. Untuk yang selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Adanya perbedaan wujud kebudayaan antara satu budaya dengan budaya yang lain disebabkan karena dalam masyarakat terdiri atas berbagai unsur, baik yang besar maupun yang kecil, yang membentuk suatu kesatuan. Ada banyak pendapat tentang unsur-unsur yang membentuk suatu kebudayaan. Menurut Melville J. Hershovitz, unsur-unsur kebudayaan terdiri atas: yang pertama, alat-alat teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya
sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik, meliputi yang pertama sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Untuk yang kedua, sistem religi. Konjaraningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dalam mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan supranatural tersebut. Untuk yang ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Untuk yang keempat, sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian hidup atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain, yang pertama, berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, dan bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Untuk yang kelima, sistem peralatan hidup atau teknologi. Manusia memiliki sifat selalu ingin bergerak dan berpindah tempat. Mobilitas manusia tersebut semakin lama semakin tinggi, sehingga dibutuhkan alat transportasi yang bisa mencukupi kebutuhan untuk memudahkan manusia dan barang kebutuhan. Untuk yang keenam, organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Untuk yang ketujuh, bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Dan yang terakhir, kesenian. Tiap-tiap unsur kebudayaan itu dapat diperinci menjadi unsur-unsurnya yang lebih kecil hingga beberapa kali. Dengan metode rapi Linton, pemerincian dapat dilakukan hingga 4 kali. Karena serupa dengan kebudayaan dalam keseluruhan, setiap unsur kebudayaan universal itu juga mempunyai 3 wujud, yaitu sistem budaya, wujud sistem sosial, dan wujud kebudayaan fisik, sehingga pemerincian dari ketujuh unsur tersebut masing-masing harus juga dilakukan mengenai ketiga wujud tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, wujud kebudayaan, di mana wujud kebudayaan itu adalah sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Berdasarkan penggolongan wujud budaya, maka wujud kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu budaya yang bersifat abstrak dan budaya yang bersifat konkret. Budaya yang bersifat abstrak. Budaya yang bersifat abstrak ini letaknya ada di dalam pikiran manusia, sehingga tidak dapat diraba
atau difoto, karena terwujud sebagai ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan cita-cita. Dengan demikian, budaya yang bersifat abstrak adalah wujud ideal dari budaya. Ideal di sini berarti sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang diinginkan manusia sebagai anggota masyarakat yang telah menjadi aturan main bersama. Budaya yang bersifat konkret. Wujud budaya yang bersifat konkret berpola dari tindakan atau perbuatan dan aktivitas manusia di dalam masyarakat yang terlihat secara kasat mata. Sebagaimana disebutkan, wujud budaya konkret ini dengan sistem sosial dan fisik yang terdiri dari perilaku, bahasa, dan materi. Perilaku adalah cara bertindak dan bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu. Setiap perilaku manusia dalam masyarakat harus mengikuti pola-pola perilaku masyarakatnya. Pola-pola perilaku adalah cara bertindak seluruh anggota suatu masyarakat yang mempunyai norma-norma dan kebudayaan yang sama. Manusia mempunyai aturan main tersendiri dalam hidupnya di masyarakat. Bahasa. Menurut Ralph Linton menyebutkan bahwa salah satu penyebab paling penting dalam memperlambangkan budaya sampai mencapai tarafnya hingga seperti saat ini adalah bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat berpikir dan alat berkomunikasi. Tanpa berpikir dan berkomunikasi, kebudayaan akan sulit ada. Sebagaimana diketahui, sebuah pepatah mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Artinya, bahasalah yang mempopulerkan sebuah bangsa yang tentu saja termasuk di dalamnya kebudayaan bangsa tersebut. Melalui bahasa, kebudayaan suatu bangsa dapat dibentuk, dibina, dikembangkan, serta dapat diwariskan pada generasi mendatang. Bahasa bermanfaat bagi manusia. Bahasa dapat menjelaskan ketidakmengertian manusia akan sesuatu hal. Materi. Materi merupakan hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Bentuk materi ini berupa pakaian, alat-alat rumah tangga, alat produksi, alat transportasi, alat komunikasi, dan sebagainya. Sejarah perspektif hubungan antar manusia. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia yang menciptakannya, dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang diciptakannya. Kebudayaan akan terus hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya. Hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam raya ini akan menciptakan atau mewujudkan suatu kebudayaan. Manusia diciptakan oleh Tuhan secara lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, dengan dibekali akal dan pikiran.
sehingga mampu untuk berkarya dan menciptakan sesuatu yang baru dan berdaya guna di muka bumi ini. Di samping itu, manusia juga memiliki akal, pikiran, intelijensi, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, dan perilaku. Hal tersebut yang membuat manusia dapat menciptakan kebudayaan. Kebudayaan bermanfaat sangat besar bagi manusia. Hasil manusia menimbulkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi manusia terhadap lingkungan alamnya. Peran-peran kebudayaan. Yang pertama, suatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan lain. Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat, petunjuk-petunjuk tentang sebagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Yang kelima, pengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Yang keenam, sebagai modal dasar pembangun. Kebudayaan masyarakat sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungannya. Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari masyarakatnya yang tampak dari luar. Artinya, orang-orang atau orang asing dapat melihat kekhasan budaya suatu daerah atau kelompok tersebut. Antara manusia dan kebudayaan. Ada hubungan dialektis antara manusia dan kebudayaan. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia yang menciptakannya, dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang diciptakannya. Hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dan masyarakat, dinyatakan sebagai dialektis. Proses dialektis tercipta melalui 3 tahap, yakni yang pertama, eksternalisasi, yakni proses di mana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Melalui eksternalisasi ini, masyarakat menjadi kenyataan buatan manusia. Yang kedua, objektivitas, yaitu proses di mana masyarakat menjadi realitas objektif, yaitu suatu kenyataan yang terpisah dalam manusia dan berhadapan dengan manusia. Dengan demikian, masyarakat dengan segala pranata sosialnya akan mempengaruhi bahkan membentuk perilaku manusia. Yang ketiga, internalisasi, proses di mana masyarakat disergap kembali oleh manusia. Maksudnya, manusia mempelajari kembali masyarakat sendiri agar dia dapat hidup dengan baik, sehingga manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh masyarakat. Etnosentrisme dan relativisme budaya tidak diterima di masyarakat plural. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap nilai kebudayaan lain atas
dasar nilai dan standar budaya sendiri. Relativisme budaya merupakan gagasan bahwa kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik seseorang harus dipahami berdasarkan budaya orang itu sendiri daripada dinilai berdasarkan kriteria orang lain. Masyarakat plural ini merupakan penduduk yang memiliki penduduk yang berkelompok. Di dalam kelompok ini memiliki nilai dan tanggapan yang berbeda dalam berbahasa, tetapi dalam kehidupan mereka saling bertoleransi dan menghormati dan tanpa ada konflik. Dalam hal ini, etnosentrisme ini memiliki nilai terhadap budayanya sendiri, sedangkan relativisme ini kehidupan yang memiliki budaya atau kepercayaan yang dianutnya sendiri daripada menilai kriteria dari orang lain. Dalam hal ini, mengapa etnosentrisme dan relativisme tidak diterima dalam masyarakat plural? Karena masyarakat plural ini benar menghormati sebuah nilai dan bahasa yang dianut oleh kelompok lain. Di dalam etnosentrisme dan relativisme, kebanyakan menggunakan nilai, bahasa, dan kepercayaan hanya dalam satu kelompok saja, tanpa ada toleransi dan saling menghormati antara kelompok lainnya. Berikut adalah penjelasan tentang manusia dan kebudayaan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.